Salam damai Sobat Spiritual Jiwa, semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelimpahan. Kamu bisa bekerja keras siang dan malam, menyusun strategi hingga tak tidur, bahkan mendeklarasikan afirmasi positif setiap pagi. Tapi kalau kamu masih melanggar hukum-hukum dasar, alam, semesta, keberlimpahan akan terus menjauh darimu. Ada hal-hal yang terlihat sepele, bahkan seringkali dibungkus dengan dalih manusiawi. Tapi sesungguhnya meracuni jalur rezekimu perlahan. Kamu tak sadar, kamu sendirilah yang menutup pintu itu. Keberlimpahan bukan hanya soal uang atau kekayaan materi. Ia adalah energi. Ia adalah keadaan batin yang menyatu dengan realitas luar. Ia hanya datang pada jiwa yang selaras, pikiran yang jernih, dan hati yang bersih. Dan dalam hidup ini, ada 8 hal yang jika masih kamu lakukan, akan membuat energi keberlimpahan enggan mendekat. Bukan karena dunia tak adil, tapi karena kamu yang masih membangun tembok terhadap apa yang seharusnya kamu tarik. Pertama, jangan suka mengeluh, sekecil apapun itu. Mengeluh bukan hanya tentang kata-kata, ia adalah sinyal energi rendah yang memancar dari dalam dirimu. Saat kamu mengeluh, kamu sedang berkata pada semesta bahwa kamu tidak siap menerima yang lebih baik. Kamu sedang menyangkal berkat yang sudah ada, sekaligus menolak kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Energi keluhan itu merusak frekuensimu sendiri. Kamu mungkin merasa lega setelah mengeluh, tapi apa yang kamu bayar setelah itu lebih mahal dari sekadar emosi. Kamu menurunkan daya tarikmu, kamu mematikan rasa syukurmu, dan kamu sedang berkata pada semesta, "Saya tidak siap." Bagaimana keberlimpahan bisa datang jika kamu belum bisa menghargai apa yang sudah ada di tanganmu? Orang yang hidupnya penuh keluhan biasanya tidak sadar bahwa dia hidup dalam lingkaran setan. Keluhan melahirkan kekesalan, kekesalan menciptakan keputusan buruk membawa kesialan. Lalu kamu mengeluh lagi. Begitu seterusnya, tanpa sadar kamu mengunci nasibmu sendiri dalam kotak gelap yang kamu buat dengan tanganmu sendiri. Jika kamu ingin membuka jalur energi keberlimpahan, berhentilah mengeluh. Sekarang juga, tahan lidahmu, redam emosimu, dan belajar menatap hidup dengan cara pandang yang baru. Fokus pada apa yang bisa kamu syukuri, bukan pada apa yang kamu benci. Karena keberlimpahan tidak datang pada mereka yang penuh keluhan, tapi pada mereka yang tahu bagaimana menjaga nada pikirannya tetap tinggi. 2. Menyakiti, meremehkan, dan tidak menghormati orang tuamu. Ini adalah dosa besar yang banyak orang anggap remeh. Kamu bisa jadi orang pintar, ambisius, bekerja keras, punya banyak mimpi, tapi jika kamu masih menyakiti perasaan orang tuamu dalam bentuk apapun, jangan heran kalau hidupmu seret, berat, dan selalu gagal di titik-titik krusial. Menyakiti orang tua bukan hanya tentang berkata kasar. Diam saat mereka butuh kamu pun bisa jadi bentuk pengkhianatan yang besar. Orang tua bukan hanya sosok yang melahirkanmu. Mereka adalah pintu keberkahanmu. Doa mereka bisa menembus langit lebih cepat dari segala strategi yang kamu susun. Sebaliknya, sakit hati mereka bisa menjadi pengunci berkat dan kelimpahan paling kejam yang tidak kamu sadari. Kamu bisa bekerja setengah mati, tapi kalau hati mereka terluka oleh sikapmu, keberlimpahan akan minggir dan menunggu sampai kamu sadar. Meremehkan orang tua, bahkan hanya di dalam hati, adalah bentuk kesombongan. Kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu lupa siapa yang menggendongmu, siapa yang membersihkan kotoranmu, menahan lapar demi melihatmu kenyang, atau menangis diam-diam karena tak ingin kamu tahu mereka tak sanggup. Dan ketika kamu sudah merasa lebih tahu, hanya karena kamu sekolah, berpenghasilan, atau lebih gaul, disitulah kesombonganmu pada orang tua mulai membunuh masa depanmu pelan-pelan.
Hormati orang tuamu. Jangan tunggu mereka meninggal baru kamu sadar. Jangan tunggu hidupmu hancur, baru kamu menyesal. Kalau kamu merasa hidupmu penuh kebuntuan, pulanglah. Pulang dalam arti yang dalam. Minta restu, minta maaf. Tatap wajah orang tuamu dan akui bahwa kamu sering salah. Lakukan meski hatimu masih menyimpan luka, karena kadang keberlimpahan tidak datang lewat seminar atau strategi, tapi lewat air mata seorang ibu yang akhirnya merasa didengar, lewat tangan ayah yang akhirnya kamu cium setelah sekian lama. Di sanalah titik balikmu dimulai. Ketika kamu menghormati mereka, kamu sedang membuka jalan hidupmu sendiri. Dan ketika kamu menyakiti mereka, kamu sedang menutup keberlimpahan yang seharusnya kamu peluk. 3. Menunda-nunda tindakan. Setiap kali kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi memilih menundanya, kamu sedang menciptakan blok energi besar dalam hidupmu. Menunda adalah bentuk sabotase diri paling kejam. Ia merampok waktu, mematikan momentum, dan perlahan mengikis kepercayaan dirimu. Energi keberlimpahan tidak bisa masuk ke dalam hidup yang stagnan. Menunda berarti kamu tidak menghormati waktu. Padahal waktu adalah salah satu kendaraan utama bagi rezeki. Semesta tidak akan mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang masih mempermainkan detik. Dan jika kamu pikir nanti juga bisa, hati-hati, bisa jadi nanti itu tak pernah datang. Dalam setiap keputusan yang ditunda, ada potensi yang mati. Ada ide yang gagal lahir, ada kesempatan yang hangus, dan kamu bisa menyesalinya seumur hidup. Jika kamu tahu bahwa satu langkah bisa membuka jalan besar, mengapa kamu terus menunggu dorongan ajaib yang tak kunjung datang? Orang-orang sukses bukan mereka yang selalu siap, tapi mereka yang bergerak walau belum siap. Jika kamu benar-benar ingin membuka pintu keberlimpahan, biasakan bertindak sekarang. Disiplinkan dirimu untuk tidak menunda, karena setiap aksi hari ini bisa mengubah seluruh nasib esok hari. 4. Merendahkan diri sendiri. Ada yang diam-diam kamu lakukan setiap hari tanpa sadar. Kamu terus melemahkan dirimu lewat kata-kata, pikiran, dan anggapan negatif tentang dirimu sendiri. Kamu berkata, aku nggak cukup pintar, aku nggak berbakat, atau aku nggak seperti mereka. Dan itu semua menjadi doa yang kamu ucapkan setiap hari, hingga akhirnya menjadi takdir. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sedang rendah hati, tapi kenyataannya kamu sedang menggali kubur untuk potensi terbesar dalam dirimu. Keberlimpahan tidak akan datang pada jiwa yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Energi itu hanya datang pada mereka yang siap menerimanya, bukan mereka yang sibuk menyangkal kehebatan dirinya sendiri. Setiap kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu mencuri kekuatanmu sendiri dan memberikannya pada mereka. Kamu lupa bahwa jalan hidupmu unik. Kamu lupa bahwa kamu diciptakan dengan puzzle yang berbeda. Dan selama kamu masih merendahkan dirimu sendiri, keberlimpahan akan ragu untuk bertamu. Mulailah bicara dengan dirimu sendiri dengan cara yang baru. Hentikan semua narasi menyedihkan itu. Bangun kalimat-kalimat yang mengangkat, bukan yang menjatuhkan. Karena sebelum kamu bisa menarik hal besar dari luar, kamu harus menciptakan ruang besar di dalam. 5. Iri pada keberhasilan orang lain. Setiap kali kamu merasa panas melihat orang lain sukses, kamu sedang menolak sukses itu datang ke hidupmu sendiri. Iri bukan sekadar emosi negatif. Ia adalah energi perusak yang halus, tapi mematikan. Ia membuatmu fokus pada milik orang lain, alih-alih menggali potensi milikmu sendiri. Dan lebih dari itu, iri hati mengunci gerbang keberlimpahanmu dengan rantai yang kuat. Kamu mungkin tidak mengatakannya terang-terangan, tapi rasa tak nyaman saat melihat teman beli rumah, mobil, atau liburan ke luar negeri adalah tanda bahwa kamu belum siap menerima hal serupa. Karena jika kamu benar-benar siap, kamu akan bahagia saat melihat buktinya terjadi pada orang lain. Kamu akan tersenyum dan berkata,
Aku juga bisa. Tapi jika yang muncul adalah sindiran, meremehkan, atau gosip, kamu sedang mengusir energi yang seharusnya datang padamu. Iri membuatmu terus melihat keluar, tanpa sempat menengok ke dalam. Kamu lupa bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi jatahmu. Kamu lupa bahwa berkat bukan untuk diperebutkan, tapi kolaborasi dengan semesta. Dan kamu membunuh potensi besar dalam dirimu setiap kali kamu membandingkan garis finishmu dengan garis start orang lain. Jika kamu ingin keberlimpahan datang, belajar rayakan kesuksesan orang lain. Ucapkan selamat dari hati. Doakan lebih, karena yang kamu doakan untuk orang lain akan kembali padamu dengan jalan yang tak kamu duga. Keberlimpahan suka bertamu ke rumah hati yang lapang. 6. Bersikap kikir dan pelit. Energi keberlimpahan itu bergerak dalam hukum sirkulasi. Apa yang kamu berikan akan kembali padamu. Dan apa yang kamu tahan akan stagnan, bahkan membusuk. Ketika kamu pelit, kamu sedang menutup saluran keluar, yang secara otomatis menutup saluran masuk juga. Keberlimpahan butuh ruang untuk bergerak, dan ruang itu hanya terbentuk saat kamu memberi. Pelit bukan hanya soal uang, ia adalah soal mentalitas takut kekurangan. Orang pelit selalu dihantui ketakutan bahwa apa yang ia miliki akan habis jika dibagikan. Padahal, justru ketika kamu memberi, kamu sedang membuktikan pada semesta bahwa kamu percaya akan selalu ada lagi yang datang. Mental ini yang membedakan mereka yang hidup dalam kelimpahan dan mereka yang hidup dalam ketakutan. Kamu tidak harus kaya untuk bisa memberi. Kamu hanya perlu berhenti memperlakukan hidup seperti medan kelaparan. Memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang kemurnian niat dan keyakinan bahwa apa yang kamu lepas akan kembali berlipat. Dan jika kamu terus menahan, bersiaplah menyaksikan bagaimana hidupmu ikut tersekat. Cobalah berikan sesuatu hari ini. Entah itu senyum, bantuan kecil, waktu, atau bahkan uang yang kamu anggap sedikit. Lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan senang hati. Maka pelan-pelan kamu akan melihat energi itu kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. 7. Memendam dendam dan sakit hati. Selama kamu masih menyimpan luka lama, kamu sedang mengunci sebagian besar energimu di masa lalu. Dan selama itu pula, keberlimpahan akan sulit masuk ke dalam hidupmu. Dendam, kecewa, dan sakit hati adalah beban paling berat yang bisa kamu bawa. Ia tidak hanya membebani pikiran dan hati, tapi juga membungkam getaran keberlimpahan yang seharusnya mengalir dalam hidupmu. Banyak orang mengira mereka sudah ikhlas, padahal mereka hanya menyimpan luka di dalam. Dan luka yang tidak diobati akan jadi racun yang perlahan menyebar. Kamu bisa tersenyum di luar, tapi batinmu penuh kemarahan. Kamu bisa produktif di luar, tapi jiwamu masih terpenjara masa lalu. Dan semesta tidak akan memberimu yang baru jika kamu belum selesai dengan yang lama. Memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain, tapi tentang membebaskan dirimu sendiri. Kamu bukan korban, kamu adalah pemilik penuh atas hidupmu. Dan jika kamu ingin melangkah ke masa depan dengan ringan, kamu harus belajar melepas beban yang tak seharusnya kamu bawa lagi. Keberlimpahan hanya datang pada jiwa yang lapang, pada hati yang bersih, dan pada mereka yang siap menghapus luka, bukan demi orang lain, tapi demi diri mereka sendiri. Lepaskan dendam itu. Ucapkan terima kasih pada masa lalu, dan buka ruang baru agar sesuatu yang lebih baik bisa datang menggantikan. 8. Menempuh jalan pintas yang dilarang. Kamu mungkin pernah tergoda mengambil jalan pintas, menempuh cara-cara cepat meski melanggar garis moral yang kamu tahu seharusnya tidak dilanggar. Entah itu manipulasi, kebohongan, kecurangan, tipu daya,
atau menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Dan ketika keberlimpahan datang lewat cara itu, kamu mengira itu adalah anugerah. Padahal bukan, itu kutukan. Apapun yang kamu dapatkan dengan cara yang salah, akan datang dengan bayaran. Dan bayaran itu tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan harta. Kadang datang dalam bentuk hilangnya ketenangan, retaknya hubungan, hilangnya berkah, atau ketergantungan terhadap cara-cara yang makin gelap. Kamu pikir kamu menang, padahal kamu sedang menggali lubang sendiri, perlahan dan pasti. Energi keberlimpahan tidak bisa lahir dari benih kotor. Ia hanya bisa tumbuh dari kejujuran, ketekunan, dan keberanian untuk tetap berada di jalur lurus walau penuh rintangan. Ketika kamu mengambil jalan gelap, kamu sedang menarik energi gelap. Dan apapun yang tumbuh dari kegelapan akan mati dalam kegelapan juga. Jangan terkecoh oleh gemerlap sesaat, karena tidak semua yang berkilau itu emas. Jika kamu benar-benar ingin hidupmu penuh keberlimpahan sejati, yang membawa ketenangan, keberkahan, dan tumbuhnya rasa cukup dalam hati, maka tolak semua godaan jalan cepat yang melanggar nilai-nilai luhur. Biar lambat, asal benar. Biar susah, asal bersih. Karena hanya mereka yang berani memilih jalan terang yang akan layak disinari sepenuhnya.